Quranic School Khairu Ummah Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik wa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan nikmat kehidupan, keimanan, kesehatan dan kesempatan. Allah mampukan kita untuk bangun salat subuh berjamaah di masjid, dan Allah mudahkan kita untuk duduk di rumahnya menghadiri majelis ta'lim sampai syuruk nanti, dan kita tutup dengan salat 2 rakaat, salatu sunnatil isyraq. Allah mencatat untuk kita semuanya ganjaran seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Dan dengan barakah majlis ini pula, di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. InsyaAllah kita lanjut kajian kita dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 733. Dan ini termasuk kitab adab penuntut ilmu dan adab ulama yang terbaik, dan ini sangat direkom oleh para ulama. Dan yang lalu kita sedang membahas tentang adab-adab ulama atau orang berilmu, kita semuanya insyaallah, yaitu ada 3 adab terhadap dirinya. Dan itu sudah tuntas kita bahas dalam banyak pertemuan, yang mana di dalamnya itu ada 12 pembahasan. Kemudian setelah itu ada adab ulama atau orang berilmu ketika bersama muridnya. Nah, ini insya Allah sekarang, dan nanti ada lagi yang terakhir dalam kajiannya. Berarti sekarang kita berada di halaman nomor 44, yaitu tentang adab-adab ulama dalam kajiannya. Ya, ketika kajian itu apa saja adabnya. Sebelumnya ada faedah tentang sholat berjamaah. Menjadi imam itu tidak mudah. Antum jangan pernah meremehkan posisinya imam. Imam itu tidak mudah. Orang itu ketika jadi imam pasti dia itu sudah hafal bacaannya. Di luar sholat dibaca 1000 kali insya Allah hafal.
Tapi ketika masuk ke dalam mihrab pengimaman, nah itu biasanya blank. Karena itu antum jangan pernah meremehkan posisinya imam, siapapun dia. Termasuk imam masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Mekah. Saya kemarin umroh, itu imamnya surat-surat pendek itu salah. Karena itu, ya itulah beratnya orang jadi apa? Jadi imam itu tidak gampang. Antum di luar sholat baca ribuan kali, apalah antum? Masuk sini antum blank, hilang. Ya. Nah itu kadang saya bayangkan di kuburan mungkin seperti itu. Ketika kita ditanya oleh malaikat mungkar nakir itu, kan kita sudah hafal jawabannya kan? Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk rabbiyallah dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang ditanya ternyata dia blank, nggak bisa jawab. Ya, mungkin di kuburan kayak gitu, hilang. Subhanallah. Di An-Nur itu dulu pernah di awal-awal kita mengadakan taraweh bacaan panjang. Dulu belum ada di Malang. Pelopornya itu nomor 1 Masjid Abu Bakar As-Siddiq Puncak Dieng, kemudian diikuti oleh Masjid An-Nur zaman itu. Tempo dulu, Gen Z belum tahu itu. Iya, dulu belum ada taraweh panjang. Dulu tarawehnya ya wadduha ke bawah. Kemudian kita manggil imam-imam. Waktu itu yang paling banyak dipanggil dari Ma'had Iskariman Solo, karena yang paling banyak melahirkan para hafid Al-Quran dari sana. Ada seorang imam namanya Danang. Tahun berapa waktu itu ya? 2000 berapa ya? 1 atau 2 atau 5 antara itulah. Nah itu Masya Allah bacaannya seperti Syekh Syurem persis, dan imamnya cuma satu, dia aja. Jadi taraweh imamnya dia, qiyamul lail imamnya dia, satu aja, nggak pakai banyak-banyak. Bacaannya seperti Syekh Syurem persis, plek, nggak ada salahnya. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nggak ada salahnya. Malam Id, sholat Isya, baca Qul a'udzu birabbin nas, muter-muter. Qul a'udzu birabbin nas, sak masjid hafal kabeh. Sak masjid ngelingno kabeh. Ya tuh tambah bingung imamnya. Kan sak masjid kemaruk kan, kudu wong kan kudu ngelingno imam ah. Ora gak ngerti. Sak masjid kabeh ngelingno, tambah gak karu-karuan. Ya itulah namanya jadi imam itu tidak gampang. Yang lebih berat lagi yang di belakangnya imam. Karena tugasnya adalah mengoreksi. Dan mengoreksi itu lebih berat daripada yang baca. Baca kan meluncur gitu aja, ngoreksi harus apa? Harus benar-benar memperhatikan. Karena itu ya kalau ada imam yang salah ya, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Kemudian yang di belakangnya imam kalau bisa orang yang memang bisa mengoreksi bacaannya. Bukan semuanya ikut mengingatkan, karena nanti imamnya tambah bingung. Baik, itu faedah ya. Nah, insya Allah hari ini kita masuk pembahasan yang luar biasa bagusnya, dan mungkin juga banyak hal yang kita baru dengar hari ini. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, pasal kedua tentang adab-adab ulama atau orang berilmu dalam kajiannya. Dan insya Allah kita semua termasuk kategori orang yang berilmu. Yaitu pembahasan ini terdiri dari 12 pembahasan. Jadi ada 12 pembahasannya. Kita sekarang masuk pembahasan yang nomor 1. Di situ diberi judul menyiapkan diri dan niatnya untuk duduk di majelis mengajar. Pertama, jika bertekad untuk duduk di majelis mengajar. Nah ini berarti untuk guru. Untuk guru-guru kalau mau ngajar. Maka dia bersuci dari hadas dan najis atau khobath. Khobath itu tidak mesti najis ya. Khobath bisa berarti kotoran-kotoran. Itu adab. Apalagi ini dia mengajar ilmu agama. Yang diajarkan adalah firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW, yang diajarkan wahyu dari langit. Maka adabnya apa?
Adabnya adalah sebelum ngajar itu usahakan punya wudhu. Kemudian juga usahakan bersih, termasuk tidak ada najis. Jadi bersih ya, tidak ada najis-najis. Kemudian juga membersihkan diri dan memakai wewangian. Membersihkan diri ya mungkin kalau kita itu masuk dalam kategori mandi ya pakai sabun sehingga badannya itu bersih. Kemudian juga pakai wewangian, pakai parfum. Jadi kalau mau ngajar usahakan pakai parfum. Nah, parfum itu ada dua. Ada parfum yang baunya itu disepakati, ada parfum yang baunya itu khilafiyah. Ya. Lah antum pakai parfum yang baunya itu disepakati. Itu minyak sinyong-nyong namanya untuk mendatangkan raja jin itu. Nah itu penting ya. Jadi parfum-parfum yang baunya umum aja, yang kira-kira semuanya itu menerima, nggak ada hilang-hilang. Baik. Jadi belum tentu mahal, semua orang itu suka. Kalau orang-orang suka bau itu bau-bau sultan itu. Kalau di Arab gitu ya. Kalau di sini beda ceritanya. Baik, kita lanjut dulu. Kemudian berikutnya lagi, memakai pakaiannya yang terbaik, yang patut di kalangan masyarakatnya. Nah juga kalau mau ngajar itu usahakan pakai pakaian yang bagus, tidak mesti baru, sing api. Ya, aku punya pakaian yang bagus-bagus, yang berhormat. Di situ ada kata-kata ya, yang patut di kalangan masyarakatnya. Jadi pakaian itu ojo aneh-aneh, ojo nyeleneh. Jadi pakaian yang kira-kira diterima oleh masyarakat.
Cuman kalau di Indonesia, apalagi di Malang, saya kira ya pakai sarung ini biasa, pakai gamis juga biasa di sini. Kalau di sini semua pakaian itu biasa ya. Walaupun aslinya pakaian Indonesia itu ya sarung sama baju koko dan mungkin pakai songkok nasional itu aslinya gitu. Tapi orang itu sudah terbiasa pakai songkok ini, pakai kopiah ini, atau juga sudah terbiasa pakai gamis, atau bahkan juga mungkin pakai pakaian Maroko sudah biasa. Nah, mungkin yang kadang masyarakat sebagian belum biasa itu pakai perban. Perban boleh-boleh saja. Yang penting masyarakatnya tidak menimbulkan salah paham. Seperti itu ya. Yang jelas pokok pakaian yang diterima oleh masyarakat jangan aneh-aneh. Ya, jangan nanti ulama ngajar kayak gini celana jin. Cocok apa enggak? Ngajar pakai celana jin cocok apa enggak? Cocok apa enggak? Tidak cocok, enggak wajar itu, enggak wajar. Seperti itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghormati ilmu dan menghargai syariat. Saya lakukan semua ini tujuannya adalah menghormati ilmu, menghargai syariat. Ilmu itu ono hargane, syariat itu perlu dimuliakan dan diagungkan. Jadi apa aja tadi? Kalau mau dihitung ya, yang pertama apa tadi? Yang pertama bersuci dari hadas. Yang gampangnya itu dua wudu. Ya, hadas besar dan kecil ya, dari punya wudu. Kemudian yang kedua bersih dari kotoran dan termasuk dari najis. Kemudian yang ketiga membersihkan diri atau gampangnya ya mandi, sehingga tidak mengeluarkan bau-bau yang kurang sedap. Kemudian yang keempat memakai parfum. Kemudian yang kelima memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki, yang selayaknya yang diterima oleh masyarakat. Tujuannya apa semua itu? Mengagungkan ilmu dan memuliakan syariat, bukan pamer, bukan ria, bukan pamer, bukan. Tapi apa? Ini ilmu perlu dihormati. Ini cara menghormati ilmu diantaranya seperti ini. Jadi akhirnya ilmu syariat tolong, itu keren gitu kan. Nah sekarang kalau orang isi pakaiannya itu misalnya kotor, kemudian terkesan umum, maka yang terkesan itu apa? Islam itu umum. Sing kena butuh wong itu, sing kena apa? Islam itu umum. Baik, nyambung ya. Kalau nyambung kita lanjut lagi. Jika orang-orang datang kepada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik madhab Maliki, pemimpinnya beliau, dan beliau adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, untuk mendengar hadis. Jadi ketika Imam Malik itu didatangi oleh murid-muridnya untuk belajar, yang dilakukan apa oleh Imam Malik? Yang dilakukan adalah pertama-tama mandi dulu, kemudian memakai wewangian, kemudian memakai pakaian yang bagus, ya. Maka kalau di redaksi Arabnya itu wala bisa tiaban jududan, pakaian yang baru, tidak harus baru ya, yang penting bagus. Kemudian meletakkan kain selempang di atas kepalanya. Nah, berarti beliau pakai sorban, karena adat di Arab pakai sorban. Itu adatnya di Arab mulu. Wong Islam, wong kafir padha gawe sorban, dan adatnya mulu. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai sorban. Karena memang adatnya gitu. Dan pakaian yang sunnah itu adalah pakaian sesuai dengan pakaiannya masyarakat. Jadi kalau ada orang tanya antum, pakaiannya orang laki yang sunnah seperti apa? Ya, as-sunnatu antal basmalah bisa ahli baladik malam yakun muharram. Yang sunnah itu kamu pakai pakaiannya penduduk negerimu, selama bukan pakaian yang diharamkan. Jadi yang sunnah pakaiannya penduduk negeri. Jadi bukan yang sunnah itu pakai serban, gak sunnah itu.
Loh Nabi kan serban? Iya, karena memang penduduk negeri zaman Nabi pakai serban. Sekarang antum coba pakai serban di Saudi, ya antum kelihatan aneh tuh. Bukan Mekah Madinah ya, Mekah Madinah itu internasional. Kalau di Arab Saudinya, kayak saya dulu ngaji di Qasim itu Arab Saudi. Jadi wilayah Arab Saudi, penduduk Arab Saudi. Antum coba pakai serban, antum kelihatan aneh. Kalau nggak serban di kono. Karena pakaiannya orang Saudi penduduk sana itu, yang kepalanya ditutup dengan kopiah, kemudian ditutup lagi dengan shumal atau hutroh, kayak kerudung itu. Kalau yang warnanya merah putih ini, itu namanya shumal. Kalau yang warnanya putih namanya hutroh. Itu pakaiannya gitu. Saya dulu ketika ngaji di Seoul, pakai gituan. Karena saya di sana, saya niru penduduk sana. Nah, kalau ada orang datang dari serban, kayak aneh, nyeleneh. Gitu. Jadi itu Imam Malik pakai sorban, memang adatnya pakai sorban. Nah kalau kita di Indonesia ini alhamdulillah bebas. Tapi yang aslinya pakai songkok nasional, aslinya itu. Baik ini juga di sini biasa. Bahkan pakai serban pun juga di sini sudah terbiasa. Tapi tidak semua tempat terbiasa. Jadi istilah itu ojo aneh-aneh, ojo nyeleneh-nyeleneh. Kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Saya dulu itu pernah pakai serban tidak lepas mungkin 1 atau 2 tahun. Karena memang saya kepingin ya. Saya kepingin itu niru Nabi. Saya dulu pakai serban terus. Tahun atau 2 tahun. Karena saya pernah ini ya pernah. Nang Bali kayak serban. Ada undangan pernikahan ke Bali pakai serban. Ya jalan pantai dan putar ya serban. Di satu sisi ya bagus pakai serban itu untuk jaga diri. Kayak kalau pakai serban nanti macam-macam tradisi kan, gitu kan. Jadi terpaksa ya harus menjaga diri gitu kan. Itu bagusnya gitu. Tapi juga ada dampak yang kurang bagus. Akhirnya orang itu takut sama saya. Pikir aku ini wali kutub utara dan selatan sampai untuk tidak. Jadi orang terkesan itu menjauh dari saya ini, pergi. Nah kalau penampilan biasa, nyedek kabeh itu. Indonesia kan gitu kan cenderungnya. Kalau kita penampilannya merakyat, lah biasa. Jadi ustadz butuh drama kumbara, dipikir biasa. Jadi mendekat masyarakat. Tapi lagi serban, lagi pakaian resmi itu mau apa tiga? Ya jauh-jauh begini. Betul apa enggak? Ya saya rasakan gitu. Akhirnya saya pelajari lagi masalah pakaian yang sunnah. Ternyata tidak ada fadilah khusus dari serban. Karena fadilah iblas itu hanya kembali kepada adat, kebiasaan, tradisi, budaya di Arab. Fadilah yang pertama fadilah. Malah para ulama mengatakan yang sunnah pakai pakaian penduduk negeri. Ya sudah, karena tidak ada fadilah khusus, maka saya kembali pakai pakaian penduduk negeri. Walaupun juga kadang saya pakai gamis, kadang saya juga pakai gamis model maluku. Soalnya gamis itu lebih praktis. Ini mainan gamis kayak praktis. Dan juga gerakan-gerakan badan itu enak, lebih leluasa. Seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi pakai serban bukan nggak boleh ya. Yang penting pokok masyarakat sudah terbiasa. Dan di kita masyarakat sudah terbiasa. Kemudian duduk di tempat khusus yang tinggi. Nah, biasanya para ulama itu identik dengan duduk di tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau kita mungkin seperti ini, nunggu di kursi, lebih duduk. Nah, tinggi ini bukan berarti saya foto. Oh, jadi soal ini saya namanya foto. Tujuannya apa? Supaya semuanya itu kelihatan, cekap. Dia bisa melihat mad'u bisa melihat dia. Itu lebih mantap. Soalnya ngaji ketok delok duwe langsung itu duwe kok lebih mantap. Nah kalau gurunya duduk di bawah, itu nanti yang belakang-belakang tidak kelihatan. Apalagi masjidnya gede, apalagi yang hadir banyak. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi duduk di atas yang kayak mimbar kecil. Termasuk Syekh Utsaimin juga punya majelis seperti itu. Kalau di majelis Syekh Utsaimin bukan model gini,
Kalau di Majelis Syekh Utsaimin itu tempat agak tinggi yang mana duduknya beliau bersila, sila di rono. Seperti itu. Kalau di Mekah Madinah kursi model ini, cuma beda bentuk kursinya aja. Jadi begitu. Kemudian berikutnya lagi, tempat tersebut diasapi dengan kayu harum sampai selesai. Nah, jadi ini juga termasuk tradisi orang Arab, yaitu bakar ud. Ud itu kayu gaharu. Tahu nggak kayu gaharu? Ya kayu gaharu ada. Itu kalau orang Arab senangannya itu bakar di rumahnya, bakar tupo, karo kayu gaharu. Ini perumahan ini pol. Muwahannya agak mufakat. Dan di Indonesia ada, di Indonesia di Sumatera mungkin ada, mungkin juga di Papua atau di Irian. Itu memang kayu-kayu khusus, bahkan dibuat sudah sekian tahun. Parah itu. Dan ada kualitas-kualitasnya. 1 kilo bisa sampai ratusan juta. Kalau yang kualitas bagus. Itu kalau ditaruh di api keluar asap baunya. Enaknya, Masya Allah, luar biasa. Dan di Arab seperti itu. Tentu mungkin kalau umroh, Anda melihat di Masjid Nabawi itu ada orang ya bawa dupa keliling itu dari kayu putih, kayu gaharu. Bukan dupa seperti punya orang Cina itu, yang dari apa? Dari kayak sapulidi itu. Kalau itu baunya beda itu. Kalau putih baunya enak luar biasa. Jadi selama pengajian itu selalu nyalakan dupa. Makanya jangan salah paham. Oh jadi kira dukun sondolmu itu. Ini dupa cewangi itu dukun ini. Itu biasanya orang. Ini di Indonesia orang terbiasa. Nyalakan di sini yang tak paham dikira ini perdukunan. Kemudian jadi tujuannya supaya ruangan ini apa? Kalau ruangan baru itu malaikat datang dan setan-setan pergi. Kalau ruangan baunya nggak enak, malaikat pergi, setan yang datang. Karena malaikat suka dengan bau-bau harum, setan tidak suka dengan bau-bau harum. Dan itu kalau asap kan baunya menyebar kan, menyebar saat ruangan itu. Baik, apa alasannya? Imam Malik berkata, "Uhibbu an u'azzima haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku ingin memuliakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan ilmu itu apa? Aku mulyakno hadits Nabi. Ruangan ini harus wangi, aku harus bersih, harus wangi pisan untuk muliakan hadisnya Rasulullah SAW. Apalagi Imam Malik ngajarnya di mana? Ngajarnya di mana? Ngajarnya di Masjid Nabawi. Imam Malik itu imam dari hijrah, imamnya penduduk Madinah. Ngajar di Masjid Nabawi. Jadi langsung dekat kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Itu penghormatan, itu adab, itulah yang menjadikan ilmu itu barokah. Kemudian berikutnya lagi, kemudian dia sholat istikharah 2 rakaat jika waktu tersebut bukan waktu yang dilarang untuk sholat. Kalau ada catatan kaki, ada kemungkinan hal itu di awal pengajarannya di masjid atau madrasah wakaf, bukan pada semua pelajaran. Jika seseorang ingin memulai pelajarannya di satu tempat, maka yang disyariatkan baginya adalah sholat istikharah. Itu penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Itu betul ya. Jadi maksudnya sebelum ngajar itu istikharah, bukan setiap mau ngajar. Kayak saya tadi mau kesini istikharah dulu ya tidak perlu. Kali ini sudah jadwal tetap dan juga sudah kitabnya itu sudah ditentukan. Jadi tidak perlu lagi istikharah. Istikharah itu dulu ketika beliau nawari saya, Ustaz mau ngajar enggak di Masjid Bayrumah. Nah saya istikharah dulu. Pertama musyawarah, Masjid Yopo, kena moga layak benda ini. Sudah musyawarah selesai, lalu istikharah. Ya Allah
istikharah dulu. Setelah dipelajari sekolahan yang benar ini itu beres kabeh, layak kabeh, syarti kabeh, istikharah. Apakah saya layak ngajar di sana? Istikharah ya. Istikharah itu ada beberapa cara. Yang paling afdal adalah sholat istikharah, kemudian membaca doa istikharah. Hanya saja dikatakan di situ, yang penting bukan waktu terlarang. Karena istikharah bisa ditunda. Waktu terlarang kayak sekarang, habis subuh sampai matahari meninggi, sebelum zuhur matahari dari kepala sampai zuhur, kemudian pada asar sampai maghrib. Karena istikharah bisa ditunda. Kecuali kalau istikharahnya harus sekarang, tidak bisa ditunda, ya tidak apa-apa. Karena termasuk yang ada sebabnya. Nah, kemudian istikharah itu setelah sholat 2 rakaat, lalu doa istikharah kan minta dipilihkan Allah. Ya Allah, kalau memang baik, ya Allah mudahkan, lancarkan, sukseskan. Kalau memang buruk bagi saya, ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu istikharah paling afdal. Yang kedua, istikharah itu tanpa sholat istikharah khusus. Tapi setelah sholat 2 rakaat, sholat apapun kayak tadi, habis sholat sunnah fajar, lalu saya doa istikharah, itu boleh yang kedua. Yang ketiga, langsung doa tanpa sholat, langsung doa istikharah. Ada redaksi yang paling ringkas itu Allahumma ighfir li waqtarli, ya Allah tolong pilihkan untukku. Itu kalau kesusu, kalau terburu-buru, langsung doa tanpa sholat. Jadi yang afdal itu sholat dulu, kemudian doa. Kemudian jawabannya istikharah itu apa? Kalau dari Nabi tidak ada ketentuan jawaban khusus. Tidak ada jawabannya melalui mimpi. Kalau mimpi putih berarti jalan, kalau mimpi ireng berarti mandek. Itu tidak ada ketentuan. Yang pertama. Yang kedua, apakah jawabannya kemantapan hati? Sama sekali bukan. Karena kemantapan hati bisa direkayasa. Kalau antum cenderung seneng ya hati ini mantap. Gak cenderung gak seneng ya artinya gak iso mantap. Jadi istikharah sudah ada hubungan dengan itu semuanya. Istikharah itu pertama-tama antum periksa dulu di dimusyawarahkan. Tempat ini seperti apa, layak enggak, syar'i enggak. Setelah positif semuanya, baru minta petunjuknya Allah. Setelah istikharah melangkah. Apapun yang terjadi setelah itu, itulah jawabannya istikharah. Jadi tujuan istikharah cek antum melangkah itu mantap. Langkah saya dibimbing oleh Allah. Antum mau nikah misalnya, ikhwan misalnya mau nikah atau akhwat ya, atau akhwat aja lah, dilamar oleh laki-laki. Yang pertama dilakukan itu kan musyawarah, gitu kan, dikaji dulu siapa laki-laki. Kalau ternyata laki-lakinya tidak baik agamanya, tidak baik akhlaknya, ya sudah langsung aja ditolak, tidak perlu istikharah. Tapi kalau setelah dikaji ternyata dia baik, akhlaknya bagus, agamanya bagus, semuanya bagus, pokoknya layak jadi suami saya, layak jadi imam, layak jadi bapaknya anak-anak, maka sekarang apa? Istikharah, minta petunjuk ya Allah. Minta petunjuk dan setelah itu melangkah. Apapun yang terjadi, itulah jawaban istikharah. Kalau kamu nikah, itulah jawaban istikharah. Kalau gagal nikah, itu juga jawabannya istikharah. Nyambung apa enggak? Jadi istikharah ini untuk menguatkan hati bahwa saya melangkah dengan bimbingannya Allah, jadi mantap melangkah. Itu maksudnya ya. Baik, kita lanjut dulu biar selesai satu pembahasan. Hendaknya dia berniat menyebarkan dan mengajarkan ilmu, menebarkan faedah-faedah syar'iyah, menyampaikan hukum-hukum Allah yang diamanatkan kepadanya, dan dia diperintahkan untuk menjelaskannya, menambah ilmu, memperlihatkan kebenaran dan kesiapan untuk kembali kepada kebenaran, berkumpul dalam zikrullah, mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, dan mendoakan generasi as-salaf as-saleh. Luar biasa. Jadi kata ngajar itu niat-niatnya.
Kalau kita perinci tadi ya, yang pertama niatnya apa? Menyebarkan ilmu. Yang kedua, mengajarkan ilmu. Yang ketiga, menebarkan faedah-faedah syariat. Yang keempat, menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diamanatkan kepadanya. Allah memberi saya ilmu, maka saya oleh Allah disuruh menyampaikan, tidak boleh menyembunyikan. Kemudian yang kelima, dan dia diperintahkan untuk menjelaskannya, menjelaskan hukum-hukum Allah. Kemudian yang keenam, menambah ilmu. Betul, orang itu kalau mengajar ilmunya bertambah. Dan saya merasakan ilmu itu semakin banyak ketika terjun ngajar dibanding ketika masih belajar dulu. Karena ketika mau ngajar ini, kayak kalau di luar persiapan nih, kadang ngajar sanyuhan persiapannya sepekan. Terutama kalau materi yang memang butuh persiapan dulu. Jika dengan persiapan itu dapat apa? Dapat ilmu-ilmu yang luar biasa. Kemudian yang keenam, yaitu untuk memperlihatkan kebenaran, jelas kebenaran, yang tidak samar. Kemudian yang itu tadi yang ketujuh ya, karena yang ke-8. Iya, nanti nomornya dihitung sendiri ya. Kemudian yang berikutnya lagi, kesiapan untuk kembali kepada kebenaran. Jadi kalau ternyata kita selama ini keliru dan kemudian tampak yang benar, jangan berat hati untuk kembali kepada yang benar. Dan itu biasa ya, biasa itu. Itu bukan plan. Karena orang itu kadang ilmunya semakin luas, wawasannya semakin dalam, sehingga kadang dia ada perubahan-perubahan. Ya kembali yang diyakini kebenarannya. Dan itu bukan menyangkut masalah pokok-pokok agama. Kalau rukun Islam, rukun iman itu harga mati, nggak bisa dihormati ini. Mungkin masalah-masalah produk ijtihad. Kemudian yang berikutnya lagi, niatnya adalah untuk berkumpul dalam zikrullah. Untuk mulai mana sampai zikir apa? Catat zikir apa? Termasuk ibadah yang paling Kemudian nomor yang berikutnya lagi adalah mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin. Ya, dari assalamualaikum, ucapkan salam, dapat salam, jawabannya. Dan yang terakhir, mendoakan generasi as-salafus saleh. Yaitu kalau kita nyebut nama sahabat, kita bilang apa? Rahimahullah anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau nyebut ulama, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jadi doa salafus saleh, doa para ulama. Atau bahkan juga kalau bisa sebelum ngajar itu doakan guru-guru dulu, pendahulu-pendahulu kita dan seterusnya. Luar biasa. Sebenarnya ada materi yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya habis ya. Yaitu ada niat. Tapi ngajar itu niat. Atau juga termasuk kalau mau belajar. Niat itu kan dalam hati kan. Cuman kadang oleh para ulama itu disusun redaksi niat untuk memudahkan kita. Nawaitu ta'alluma wal ta'lima wal ibadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalalata 'alal khair lillahi ta'ala. Aku niat untuk belajar, ngajar, memberi faedah dan mendapat faedah, untuk berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, untuk memberikan petunjuk kepada kebaikan karena Allah Maha. Niat itu penting. Dan yang membuat sesuatu itu bernilai ibadah karena niatnya. Nanti aja saya mohon diingatkan waktu berikutnya, karena ini menurut saya penting ya, niat-niat ketika kita menghadiri majelis taklim. Dan ini juga yang membuat kita itu semangat hadir majelis taklim. Niatnya banyak, tapi waktu kita habis, dan saya kira cukup ini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup ya. Allah jaga kita.
kita, Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita, Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.